ya. Jadi semacam pembekalan ya. Oke, mungkin kita awali dulu dari sambutan ya dari Bapak Ketua Jurusan kepada Pak Rian, disilakan. Rami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar Pak Kajur, mungkin yang lain silahkan kameranya diaktifkan ya. Saya mohon maaf tidak aktif kamera. Yang lain aktifkan kamera supaya kita tahu bahwa Anda benar-benar mengikuti ya. Jadi jangan hanya sekedar join, ternyata tidak mendengarkan ya, HP-nya di dalam lemari atau di mana ya. Karena ini sangat penting ya. Oke, mohon maaf menginterupsi Pak Kajur. Silakan Pak Kajur. Ya, perlu itu. Ya baik, pertama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia juga lah kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun zaman pandemi sekarang ini. Selamat mati tadi jurusan Ibu Ramika Putri NT dan para mahasiswa yang akan mengikuti proses magang ini ya, proses PKL ini. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya, karena kalau Anda telah mengambil magang ini, artinya itu Anda telah menyelesaikan proses sarjana S1 Teknik Komputer ini 70%. Nah, itu sudah 70% Anda menyelesaikan perkuliahan kita ini. Oleh karena itu kita anggap sudah layak untuk mencicipi bagaimana rasanya dunia kerja gitu kan. Nah, itulah inti dari mata kuliah PKL ini. Jadi kalian dapat melihat secara langsung kayak apa sih dunia kerja. Itu salah satu capaian yang ingin kita harapkan ada di mata kuliah ini. Nah, namun ini juga kesempatan yang harus kalian manfaatkan sebaik mungkin ya. Karena tidak sedikit yang langsung ditawari kerja ya dari PKL ini. Contohnya yang kemarin tadi yang tahun kemarin itu ada Bisari yang datang 17 langsung ditawari pekerjaan dari PT Pusri nggak salah berami ya, di tempat PKL yang lama itu. Jadi dia setelah tamat langsung pergi ke dapat kerjanya. Nah ini memang harus kalian manfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi, kalau zaman saya waktu kuliah dulu ya kita lamarnya perusahaan-perusahaan yang terkenal semua ya. Nah, ini yang kalau misalnya kan mungkin masih agak kurang kita ya. Kalau zaman saya kuliah dulu, kalau dulu kan yang booming itu kan perusahaan tambang kan, gitu. Kita itu ngelamarnya ke Freeport, ke Chevron, ke Total dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau cara dingnya gimana? Nah, jadi kalau kita identifikasi ya, masalah kita belum ada database alumni ya. Jadi kalau dulu di saya kuliah itu kita di himpunan tuh ada database alumni. Kalau kalau kita mau magang atau nanti yang mau cari kerja ya kita bisa kontak-kontak alumni. Nah, kalau katanya ya, kalau kata Kak Hima sekarang itu kita udah berapa kali di Matekom itu kita selalu kita pesankan buat database alumni, katanya yang sekarang yang Wafa itu dia udah 70% juga katanya kemarin. Jadi mudah-mudahan tahun ini dapat terrealisasi ya. Jadi tahun depan, nah kalian sudah punya database alumni dan bisa manfaatkan database tersebut untuk mencari magang yang lebih baik lagi. Karena alumni kita lumayan juga tempat kerjanya. Ada yang di Tokopedia kayak Rizal di 2008, dia programmer di Tokopedia, ada juga yang di Gojek. Ada 2 tahun lalu juga ada yang datang ke jurusan, dia bilangnya dia kerja di Facebook, dan Google di kantor Kuala Lumpur. Jadi mantap-mantap juga alumni kita sebenarnya ya. Nah ini harusnya bisa kalian manfaatkan kalau ada data di sini. Dan kemarin yang kalau kalian ikut bakti ya, ada narasumber alumni udah Rahmat, nah, dia udah area manager di salah satu perusahaan telco. Dan dia juga menawarkan waktu itu siapa yang mau magang ke KM atau yang udah lulus bisa kontak-kontak dia. Nah, insya Allah dia bisa mencarikan posisi lah di kantornya karena dia jabatannya udah tinggi di sana. Nah itu intinya salah satu ya diharapkan kita emang eh, tahun depan tuh lebih baik lagi peningkatan portfolio.
Lalu yang eh, terakhir ya, yang terakhir itu yang harus kalian jaga, harus kalian ingat, itu kalian membawa nama teknik komputer S2 ya, S2. Jadi kalau baik, nah itu yang tetap jurusan akan kena dampaknya, kalau guru juga jurusan akan kena dampaknya. Jadi 2 tahun yang lalu itu kita dapat surat cinta ya dari Angkasa Pura II, Angkasa Pura II yang di BIM. Mereka menyatakan tidak akan menerima lagi mahasiswa kita untuk PKL di sana. Nah, ini salah satu dampak dari kakak-kakak kalian ya, yang PKL di sana mungkin tidak dapat menjaga sikapnya, ini terdampak ke junior-juniornya, jadi adik-adiknya yang berikutnya tidak dapat PKL lagi di sana. Padahal biasanya tiap tahun kita ada yang PKL dan Angkasa Pura. Lalu kemarin juga ada yang multipolar ya, yang baiknya lagi, contoh yang baiknya, nah itu mereka sampai terkesan dengan Unan. Jadi tiap tahun mereka malah rekrutmen dan menerima magang multipolar. Nah, ini juga dampak baiknya. Jadi kalau kalian bagus, nah itu jurusan juga akan kena dampaknya. Adik-adik kalian nantinya akan kena dampaknya. Kalian jelek juga akan kena dampak. Karena kalian membuat nama Unan berangkat ini. Nah, dan saya rasa itu saja untuk kami pembukaan sedikit dari saya yang kami akan menjelaskan ya cara bagaimana PKL di GTK ini, karena kita ada prosedurnya ya, ada berapa kali kalian bimbingan apa saja yang harus kalian lakukan, laporan seperti apa, nah itu kita ada prosedurnya, tolong diperhatikan sekali ya, jangan sampai beda sendiri, karena ada juga pernah kejadian juga dia beda sendiri aja. Nah dikiranya apa ya, ini mungkin yang mengulang ya senior, jadi kita emang ada perubahan setiap tahun, kita selalu revisi, ada perubahan sedikit, kita akan lebih ada apa ya, ada evaluasi ya tahunnya. Nah jadi yang mengulang dia ngerasa sama aja nih prosedur PKL dengan yang tahun kemarin, nah jadinya dia aneh, beda sendiri kan, nah kita tidak lulus karena tidak sesuai prosedur yang baru ya. Jadi ini tolong diperhatikan sekali bagaimana prosedur dari PKL di jurusan kita. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Jurusan yang sudah memberikan arahan terkait dengan PKL yang akan kita laksanakan di semester depan. Oke, selanjutnya mungkin saya akan share screen dulu ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PKL di jurusan Teknik Komputer untuk tahun ajaran 2021-2022 ya. Nah jadi PKL ini adalah salah satu mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib yang harus Anda laksanakan di jurusan Teknik Komputer ini dengan kode mata kuliah CCE 61138. Nah sebenarnya PKL ini kalau di kurikulum itu berada di semester 7 ya. Berada di semester 7, namun kenapa dilaksanakannya di semester, berarti Anda sekarang semester berapa nih? 5 mau 6 ya? 5 mau 6? Iya, Bu. Nah, 5 mau 6. Nah, kenapa dilaksanakannya di semester 5 mau 6 ya? Jadi di libur semester 5. Karena nanti kalau di libur semester 6 itu dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan KKN UNAN. Ya. Nah, jadi dulu itu beberapa tahun yang lalu ya, di kurikulum lama itu dilaksanakannya di libur semester 7 ke 8. Nah, itu akan menghambat masa studi mahasiswa. Jadi mahasiswa baru melaksanakan PKL itu di libur semester 7, alhasil pelaksanaan TA-nya nanti menjadi terganggu ya, karena PKL harus selesai dulu baru bisa mengambil tugas akhir. Nah, oleh karena itu kita di jurusan sepakat untuk memajukan PKL ini 1 tahun lebih awal dibanding dengan yang ada di kurikulum.
ya. Nah, jadi Anda melaksanakan PKL itu di libur semester 5 ke 6 ya. Nanti 6 ke 7 itu KKN. Nah, eh, walaupun laksanakannya di semester 5 ke 6 gitu ya. Nah, namun nanti Anda bisa mengambil mata kuliahnya itu boleh nanti di semester 7. Jadi nilainya bisa ditabung ya. Jadi sudah aman nilai PKL-nya, nanti Anda tinggal melaksanakan TA. Nah, PKL ini apa sih tujuannya sebenarnya? Nah, PKL ini tujuannya adalah supaya mahasiswa ini punya pengalaman kerja, ya. Bagaimana sih bekerja itu seperti apa sih? Lingkungan bekerja itu seperti apa? Nah, soft skill yang harus kita asah itu apa saja? Kita harus disiplin, ikut aturan dengan apa yang ada di tempat kita PKL, ya, harus bertanggung jawab, menjaga sikap seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kajur. Ya, kalau Anda tidak bisa menjaga sikap, itu yang akan dirugikan itu tidak diri sendiri saja, tapi efeknya banyak. Diri sendiri kena, jurusan juga kena, UNAN juga kena. Nah, adik-adik kalian nanti juga akan sulit jika tahun berikutnya ingin melaksanakan PKL di sana. Ini kita sudah di blacklist nih oleh Angkasa Pura di BIM ya, hanya karena ulah beberapa mahasiswa yang pernah PKL di sana. Nah, kemudian PKL ini dilaksanakan itu dengan bimbingan dari dua belah pihak ya. Yang pertama itu Anda akan dibimbing oleh orang dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau di tempat PKL itu juga nanti akan diberikan kegiatan-kegiatan. Nanti juga Anda akan disuruh presentasi, ada laporan juga yang diminta oleh pihak perusahaan. Ya, jangan pula nanti merasa kenapa pula saya harus buat laporan. Nah, harus dibuat ya, karena mereka menerima kita di sana dengan prosedur juga ya. Nah, jadi Anda juga harus ikut dengan apa yang prosedur yang ada di sana. Ya, ikuti kalau misalnya mereka minta mengerjakan sesuatu, nah kemudian bikin laporan ya dibuatkan. Nah, juga biasanya dipresentasikan juga. Nah, selain yang dari pihak perusahaan, Anda juga harus membuat laporan versi jurusan ya. Nah, nanti saya akan kasihkan link untuk download template ininya panduan penulisan laporan PKL. Ya, nah kita juga punya aturan pembuatan laporan PKL. Jadi nanti Anda bisa jadi nanti punya laporan dua versi ya. Satu versi dari perusahaan sesuai dengan format yang ada di mereka. Satu lagi adalah laporan PKL yang versi jurusan. Ya. Nah, Bu, apakah laporan PKL yang ada di perusahaan itu bisa saya buat sama dengan yang ada di jurusan? Nah, ada dua kondisi. Yang pertama, jika yang Anda kerjakan di sana itu memang sangat berhubungan dengan jurusan teknik komputer, itu bisa nanti tinggal diambil gitu ya. Jadi misalkan di sana itu pernah membuat sebuah alat misalnya. Nah, laporan di sana juga bisa langsung diadaptasi ke format laporan yang ada di jurusan. Nah, namun misalkan nih Anda di sana mengerjakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan jurusan teknik komputer. Nah, ini pernah terjadi ya. Jadi saya mengatakan ini memang pernah terjadi. Dulu pernah ada senior Anda itu magang di BPS. Ya, nah di BPS itu kami disuruhnya mengumpulkan data saja, Bu. Pergi ke tempat masyarakat, habis itu ngumpulin data, kertas gitu ya. Nah, jadi ketika membuat laporan bingung, nanti apa ya laporan yang untuk jurusan. Nah, kalau Anda laporkan yang bahwa Anda disuruh mengumpulkan data seperti itu tuh tidak berhubungan dengan jurusan itu juga tidak bisa ya. Nah, jadi ini juga tantangan dari kita. Kita meminta PKL di tempat orang lain, di perusahaan orang lain, dan kita juga tidak bisa mengeluh dengan apa yang mereka suruh ke kita. Namun, kita harus berpandai-pandai, ya. Nah, kita juga harus berpandai-pandai. Apa kira-kira yang ada di sana yang terkait dengan jurusan kita, ya. Nah, jadi jangan hanya monoton dengan apa yang mereka suruh. Nah, ini pengalaman saya dulu pernah PKL waktu di S1 dulu saya pernah PKL di Garuda Cengkareng, Jakarta. Jadi saya cuma disuruh tuh fotokopi aja gitu ya. Suruh fotokopi, habis itu suruh baca-baca dokumen yang ada di perpustakaannya dia gitu. Terus saya bingung, nanti saya bikin laporannya seperti apa ya kan mungkin pula saya bikin laporannya saya disuruh fotokopi gitu ya. Nah, ketika disenggang-senggang waktu kita bicara sama orang di sana kan udah kenal. Nah, nanti dia punya aplikasi apa misalnya atau punya alat apa, nanti kita berbincang-bincang mengenai hal itu dengan mereka. Mereka juga akan mau menjelaskan ke kita kalau misalkan kita memintanya secara baik-baik gitu ya. Nah, kalau udah kenal kan biasanya orang mau cerita, ini gimana nih caranya nih Pak, ini bagaimana nih Bu. Nah, bisa. Ya, jadi intinya adalah Anda harus pandai-pandai. Intinya adalah bahwa Anda melaksanakan PKL di sana, Anda pulang harus dengan sebuah judul PKL yang sesuai dengan jurusan. Ya. Nah,
Banyak juga tuh. Ada yang disuruh bikin Excel saja, Bu, gitu ya. Bikin Excel saja, ya. Nah, kemudian ini dia ya. Selain itu juga nanti Anda harus seminar PKL di jurusan, ya. Nah, jadwal seminar PKL ini sudah saya sesuaikan dengan jadwal UTS karena biasanya dosen waktunya lebih senggang ketika jadwal pelaksanaan ujian ya. Jadi dalam 2 minggu itu semua mahasiswa sudah melaksanakan seminar PKL. Nah, ini dia kalender, mungkin ini kurang jelas. Saya buka yang PDF-nya saja ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kalender pelaksanaan PKL di jurusan kita. Ya, hari ini kita akan sosialisasi, sudah kita laksanakan tanggal 11 Desember. Nah, kemudian Anda wajib mendaftar ke jurusan paling lambat itu tanggal 31 Desember jam 10 pagi. Ya, supaya Kak Mala punya waktu untuk merekapnya. Ya, jangan lewat dari jam 10. Ya, ini saya kemarin sudah cek ke Kak Mala, sudah ada beberapa mahasiswa yang dapat tempat PKL. Ini salah satunya nih, kemarin saya dihubungi oleh pihak Telkom ya, Regional 1 Sumatera. Nah, ini kemarin di surat itu kan ada nomor HP ya, ada nomor HP saya, jadi saya di telepon. Nah, nanti gimana nih kira-kira nih mahasiswanya akan melaksanakan PKL ya. Nah, di sini sudah ada nih, sudah saya share juga ke Kak Mala. Mudah-mudahan 4 orang ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Kak Mala ya. Nah, ini sudah ada nih yang di WA-kan ke saya suratnya. Nah, ini alhamdulillah nih sudah dapat tempat. Ya, jadi bagi yang belum, Anda harus giat, harus cepat ya mencari tempat PKL. Itu maksimalnya Anda mendaftar ke jurusan. Mendaftar ke jurusan itu bukan mendaftar permintaan surat ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini kadang-kadang sering nih terjadi perdebatan dengan Kak Mala gitu ya. Kan saya sudah minta surat Kak tanggal sekian gitu ya. Nah, bukan meminta surat ya tanggal 31 Desember itu, tapi memberikan surat ke Kak Mala. Ya. Jadi memberikan surat bahwa Anda benar-benar sudah diterima di sana. Jadi bukan meminta surat ya. Ini sering terjadi nih, nanti berdebat pula sama Kak Mala tentang hal ini. Kalau Anda baru meminta surat, itu berarti belum pasti kan? Belum pasti bahwa Anda diterima di sana. Ya. Nah, jadi tanggal 31 Desember jam 10 itu adalah Anda memberikan surat bahwa Anda diterima magang di perusahaan apa. Ya. Nah, supaya saya dapat membagi dosen pembimbing PKL-nya dan kita akan umumkan dosen pembimbing PKL itu tanggal 3 Januari tahun 2022. Ya. Nah, kemudian ini pelaksanaannya nih saya ambil di di jadwal ini ya. Jadi ini jadwal UAS nih. Ya, jadi ini fleksibel saja, nanti bisa menyesuaikan. Misalkan Anda berangkat lebih awal juga tidak apa-apa, atau berangkatnya lebih lambat dari ini Bu, ya nanti bisa menyesuaikan. Nah, namun sebelum berangkat, Anda wajib dulu menemui pembimbing. Ya, jadi kan saya udah umumkan nanti pembimbingnya tanggal 3 Januari. Nah, sebelum berangkat ke tempat PKL wajib bimbingan dengan pembimbing. Ya, kenapa dikatakan wajib? Seringkali terjadi dosen kita komplain. Bu Rahmi gimana nih mahasiswanya? Nggak ada pernah menemui saya. Nggak ada pernah kontak saya. Nanti udah pulang aja datang mereka ke saya, Bu. Itu tidak akan bisa ya. Ya, Anda tidak akan diproses oleh dosen tersebut. Ya, jadi saya memberikan kewenangan hak kepada dosen pembimbing. Kalau misalnya Anda tidak mengikuti prosedur ini, dosen pembimbing boleh membatalkan PKL Anda tahun ini, walaupun Anda sudah melaksanakan PKL di tempat PKL ya. Jadi ini harus diikuti ya. Kenapa harus bimbingan dulu dengan dosen? Bimbingan dengan dosen sebelum berangkat itu penting supaya Anda dapat dibekali nanti oleh dosen. Nanti di sana melaksanakannya begini ya kata dosen. Baik-baik ya di sana ya, semacam nasihat juga lah dari dosen pembimbing nanti ya. Nah, jadi wajib. Nah, bimbingan ini bisa online, bisa offline. Kalau Anda misalnya datang ke dosen pembimbing nanti minta tanda tangan ya. Ini semua dokumen PKL ada di sini ya. Anda bisa nanti download CE, FTI Unana CID, nanti di sini ambil dokumen. Nah, ini ada pedoman PKL, kemudian ada lembar presensi ini seminar ya. Nanti yang untuk bimbingan nanti saya minta Kak Mala nanti menguploadnya juga. Oh ya, belum dimasukkan ke sini ya. Nanti ada lembar bimbingan nanti. Ya, ada lembar bimbingan juga yang nanti harus Anda isi. Jadi kalau misalnya Anda bimbingan dengan dosen secara offline, catat di situ tanggal berapa, kemudian minta tantangan dosennya. Ya, kalau secara online juga tidak apa-apa, tapi pastikan screenshot WA-nya tersimpan.
ya. Jadi Anda misalnya bimbingan dengan dosen A. Nah, simpan screenshot waktu bimbingan itu ya, yang sebelum berangkat. Ya, nah ini waktunya sebelum Anda berangkat, pokoknya minimal 1 kali. 2 kali Bu boleh ya, dia minimalnya 1 kali. Nah, kemudian di tempat PKL, Anda minimal ada kontak, ada bimbingan dengan dosen pembimbing di kampus, di jurusan. Minimal 2 kali. Ya, nah, jadi untuk yang hari ini itu saya hitung bimbingan pertama ya. Ini bimbingan satu Anda dengan saya nih, nanti akan saya tanda tangan semua lembar bimbingannya. Nanti di di nomor satu itu adalah yang hadir hari ini. Makanya tadi saya suruh isi absen. Nanti saya akan cek berdasarkan absensi yang sudah diisi ya. Nah, nanti bimbingan keduanya yang ini, yang dengan dosen pembimbing sebelum berangkat. Kemudian 3 dan 4-nya adalah ketika Anda di sana ya. Nah, jangan bimbingan dengan dosen pembimbing itu sudah setelah pulang saja. Di sana juga harus bimbingan. Nah, kenapa Anda harus bimbingan selama di sana? Supaya dosen pembimbing bisa mengarahkan Anda apa topik-topik yang akan dijadikan nanti untuk laporan PKL ya. Nanti kan dosen akan tanya tuh, kamu di sana ngapain aja? Apa yang disuruh dikerjakan di sana? Apa-apa saja kegiatannya ya. Nah, nanti dosen akan mengarahkan Anda. Jadi jangan galau setelah pulang. Nanti setelah pulang nggak ada bimbingan sama dosen. Nah, dosen kan lepas tangan aja, ya kamu nggak ada bimbingan dengan saya, apalagi yang mau dikerjakan gitu ya. Nah, bimbingan secara online ini juga membantu mahasiswa ya. Misalkan nih, Anda misalkan ada membuat sebuah laporan tentang apa. Nah, itu kan biasanya ada screenshot, atau misalnya ada foto-foto, atau ada dokumen yang harus difoto. Nah, ini pernah kejadian nih, mahasiswa sudah pulang dan dia PKL-nya tidak di Padang gitu ya. Kemudian sudah balik lagi ke kampus, ternyata ada yang dokumen yang kurang gitu. Nah, kan susah kan kalau harus balik lagi ke sana kan. Nah, jadi makanya bimbingan dengan dosen ketika PKL dilaksanakan itu sangat penting ya. Minimal 2 kali. Nah, setelah kembali dari tempat PKL itu minimal 4 kali. Ya, ini menyesuaikan saja dengan waktu pelaksanaan. Ini saya ambilnya yang normal ya, yang 1 sampai 1,5 bulan. Kalau ada yang mahasiswa nanti yang magangnya lebih dari 1 bulan, nanti bisa menghubungi saya ya. Nah, jadi nanti disesuaikan waktunya. Kan ada juga yang PKL-nya 3 bulan gitu ya. Tergantung saja. Ya, ini menyesuaikan dengan waktu PKL. Nah, kemudian ini Anda bimbingan sampai 27 Maret. Nah, kemudian Anda mendaftar ke jurusan itu paling lambat tanggal 28 Maret 2022. Ya, jadi sudah beres laporan PKL-nya. Kemudian mendaftar seminar PKL tanggal 28 Maret 2022. Ya. Nah, kalender ini akan saya bagikan. Jadi nanti jangan pula terjadi di tanggal 29 bilang ke Kak Mala, Kak, saya sudah mengirim pendaftaran ya. Nah, Kak Mala nanti akan tinggal menolak saja. Karena Anda sudah tahu dari sekarang bahwa batas akhirnya adalah tanggal 28 Maret 2022. Nah, nanti diumumkan jadwalnya tanggal 1 April. Nah, Anda akan melaksanakan seminar PKL itu dari rentang 4 sampai dengan 14 April 2022. Ini bertepatan dengan jadwal UTS. Ya. Nah, jadi dosen pun punya keluangan waktu untuk menguji seminar PKL ini. Ya. Nah, kemudian setelah Anda seminar PKL itu diberikan waktu lebih 1 bulan nih ya, dari tanggal 15 April sampai dengan 22 Mei, lebih 1 bulan nih untuk merevisi laporan. Nah, jangan melihat tanggal akhirnya ya, jangan melihat 22 Mei-nya. Ya, ini ada kena libur Idul Fitri nih. Ya. Jadi jangan keenaan libur ya. Jadi nanti ditunggu pula nanti tanggal 20 baru revisi. Nah, ternyata dosennya ada halangan atau ada kegiatan lain, akhirnya tidak selesai revisinya. Nah, kemudian Anda harus menyerahkan laporan ke jurusan itu paling lambat tanggal 23 Mei 2022. Nah, laporan ini yang diserahkan ke jurusan itu sudah laporan final yang sudah dijilid, sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan ketua jurusan. Ya, jadi sudah final tanggal 23 Mei. Nah, jadi setelah ini PKL-nya sudah beres, Anda tinggal melaksanakan ini kalau nggak salah itu 2 minggu atau 3 minggu sebelum UAS kalau saya nggak salah nih 23 Mei ini. Ya, jadi tinggal fokus ke ujian akhir semester di semester 6. Nah, kalau selesai PKL-nya di semester 6 ini beres, Anda bisa menutup buku ya, menutup lembaran PKL. Nah, ketika nanti di akhir semester 6 mau ke semester 7, nah itu kan KKN ya. Nah, nanti di semester 7 sudah bisa menyusun TA ya. Nah, jadi kita usahakan sistem ini dibangun untuk menunjang Anda bisa lulus tepat waktu.
ya. Nah, seperti itu kira-kira kalender kalender KKN di jurusan kita nanti saya akan share. Nah, kemudian kita ada aturan ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang sosialisasi hari ini itu dia terhitung sebagai bimbingan pertama. Ya, jadi yang tidak hadir hari ini tidak bisa melaksanakan PKL. Nah, karena saya bilang kemarin wajib kan. Ya, di pengumuman saya bilang bahwa kegiatan hari ini wajib dan dianggap sebagai syarat Anda bisa mengikuti kegiatan PKL. Ya, karena di sini kita akan berikan. Nah, saya juga dipesankan tuh oleh Bapak yang dari Telkom kemarin itu saya ditelepon minta Bu nanti tolong dibekali ya mahasiswanya tentang komitmen ya tentang komitmen bagaimana pelaksanaan di tempat PKL. Nah, saya sangat berharap sekali nih mahasiswa jurusan Teknik Komputer bisa patuh, bisa mematuhi semua aturan yang ada di tempat PKL ya. Misalkan jam masuk ataupun misalnya pakaian yang harus dipakai ke sana ya, misalkan mereka mewajibkan Anda menggunakan baju hitam putih misalnya, ya harus diikuti ya. Tolong tinggalkan kesan baik di sana. Nah, seperti yang tadi Pak Rian sampaikan, kalau Anda baik di sana, nah itu bisa langsung bekerja, bisa langsung dipanggil. Ini bukan satu dua tiga ya, banyak. Saya banyak dapat cerita setelah PKL di satu tempat langsung ditarik jadi pegawai di sana. Bahkan yang ada yang Wisari itu kan di apa di Palembang kalau nggak salah. Bahkan dua temannya yang lain itu diajak bergabung pula oleh perusahaan lain. Ternyata teman dari eh, pembimbingnya waktu di PKL itu. Jadi mungkin cerita bahwa anak ini baik, mungkin ceritanya yang bagus ya. Nah, jadi temannya pembimbing ini tertarik pula, ditawari pula kerja di tempat temannya ini bekerja. Ya, nah jadi jangan hanya melaksanakan PKL ini sebagai kewajiban, kewajiban dalam kurikulum ya, jangan. Ini jadikanlah semacam latihan Anda untuk bagaimana interaksi dengan orang lain. Ya, bagaimana sih dunia kerja itu sebenarnya, ya. Nah, jangan jangan membuat hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan kita bersama. Ya, nah ini yang tadi ini satu kali sekarang hari ini ya, kemudian satu kali sebelum berangkat, ya, kemudian 2 kali ketika di tempat PKL, kemudian 4 kali setelah pulang dari tempat PKL. Jadi total bimbingan Anda adalah 1, 2, 4, 8. Ya, jadi nanti presensi bimbingan itu isinya nanti 8 kali pertemuan minimal. Kalau lebih Bu ya nggak apa-apa. Ya, minimal 8 kali. Nah, ini dia yang seminar PKL itu akan kita laksanakan di masa UTS ya tanggal 4 sampai 14 April 2022. Nah, ini saya warning sekali ya. Mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan yang sudah dijelaskan tadi, maka PKL-nya harus diulang tahun berikutnya. Ini bukan kali ini terjadi. Ya. Sudah berapa kali terjadi. Ya, mungkin mau nguji mungkin ya. Jadi mendaftarnya terlambat. Habis itu pernah ada kejadian tuh. Ada kejadian mungkin ada saudaranya orang Unan gitu ya, kemudian datang ke jurusan. Bilang bahwa terlambat, kasihlah dispensasi gitu ya. Jadi tidak hanya mahasiswanya saja yang datang ke jurusan, tapi berikut dengan keluarganya gitu ya. Saya jelasin aja ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa kan gitu ya, ngomong ke orang tua atau ke mamanya atau ke omnya, ke tantenya terkesan menyalahkan gitu ya. Padahal kita sudah jelaskan. Nah, ketika dijelaskan seperti ini akhirnya paham juga akhirnya keluarganya, akhirnya minta maaf gitu ya. Memang anaknya yang salah gitu ya. Nah, jadi saya harapkan tahun ini tidak usah ada drama lagi. Ya, jangan ada drama. Saya tidak suka ada drama. Ya, saya sukanya drama Korea saja lah. Kalau drama-drama PKL, drama-drama TA ini kalau bisa tidak ada ya. Jadi tidak usah ada drama. Kita sudah mensosialisasikan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, sudah disosialisasikan juga tentang jadwal-jadwal yang harus diikuti, apa-apa yang harus diikuti. Jadi mudah-mudahan tahun ini PKL-nya bisa lancar, aman, no drama ya. Oke, mungkin penjelasan dari saya terkait pelaksanaan PKL sampai di sana. Mungkin sesi berikutnya kita diskusi saja, silahkan
kepada mahasiswa yang ingin bertanya atau berdiskusi atau ada yang belum jelas, silahkan. Bisa raise hand, juga bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Em, Mohon maaf sebelumnya, Bu. Lagi perjalanan, Bu. Jadi ingin bertanya, Bu, mengenai kan Wafa mulai PKL tanggal 20 Desember, Bu. Jadi untuk Ah, mengenai dosen pembimbingnya itu kapan, di mana ya, Bu? kamu mulai PKL tanggal berapa? 20 Desember mulai, Bu, di Semen Padang, Bu. 20 Desember. Surat bahwa kamu sudah diterima sudah ada? Sudah, Bu. Sudah dikirim ke juru ke Kamala, Bu. Oke. Kalau kamu 20 berarti nanti sebelum berangkat lah ya. Sekarang tanggal 11. 20 Senin depan ya? Iya, Bu. Oke, berarti Wafa akan dapat pembimbingnya lebih awal ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan dari Raza nggak jauh-jauh dari pertanyaan Wafa, Bu. Kalau misalnya apa, Bu? Diterimanya itu sebelum tanggal 31 Desember, bagaimana mengurusnya, Bu? Siapa yang ditemui dulu, Bu? Kalau sudah kita minta surat pengantarnya ke Kak Mala dan diterimanya itu sebelum tanggal 31, apakah langsung saja mengasih ke Kak Mala, Bu? Dan dosen pembimbingnya langsung dapat. Ya, sama ya, Razak ya. Jadi kalau misalnya Razak sebelum tanggal 31 itu sudah mendapatkan lokasi, sudah pasti. Dan tanggal berapa mau berangkatnya, Razak? Belum lagi, Bu. Soalnya ada warning dari tempat yang Razak tuju, katanya Senin besok silakan kirim suratnya, Bu. Jadi Oh, kalau berarti misalnya kamu kesempatan belum pasti berangkatnya kapan? belum, Bu, tapi kalau Oh. semisalnya tanggal 30 sebelum tanggal 31 kan itu belum ada dosen pembimbingnya, Bu. Ya, kalau misalnya kamu misalnya harus berangkat nih, sama aja lah ya pertanyaannya nanti. Ini kan dosen pembimbing diumumkan tanggal 3 Januari. Ya. Ah, jika ada mahasiswa yang PKL-nya berangkat sebelum tanggal 3 Januari, itu kasih tahu Kak Mala, kamu berangkatnya tanggal kapan? Ya. Jadi jika ada mahasiswa yang berangkat PKL sebelum tanggal 3 Januari 2022, kasih tahu Kak Mala berangkatnya kapan dan kasih tahunya jangan hanya chat ya. Saya ingin ada surat ya. Misalnya surat kayak gini. Ah nih. Surat yang ini yang dikasih ke Kak Mala. Nah, tanggal berapa dia akan berangkat? Ya. Jangan hanya chat. Kalau hanya chat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi maunya nanti misalkan Wafa berangkat tanggal 20, bukan berangkat tanggal 20, pergi melaksanakan PKL dari mulai tanggal 20 Desember. Harus ada surat dari perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa kamu itu tanggal 20 Desember itu sudah mulai PKL di tempat PKL. Kemudian serahkan ke Kak Mala, nanti Kak Mala akan tandai. Jadi yang akan melaksanakan PKL sebelum tanggal 3 Januari 2022 itu akan diberikan dosen pembimbing lebih awal. Jadi Anda sebelum berangkat sudah bimbingan dengan dosen pembimbing minimal satu kali. Ya, Razak ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Jadi kita satukan aja lah ya pertanyaannya sama ya topiknya. Assalamualaikum, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, sebentar, sebentar ya Fakri, saya catat dulu nanti saya lupa. Oke, oke, oke. Ini saya buat gini aja lah ya, PKL.
Silahkan. Siapa tadi yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum Bu, saya bertanya Bu. Ya, Jadi kan Bu, proses awal dari PKL ini kan Bu, kita minta surat dari Kak Mala untuk PKL kan Bu. Kemudian kita ke perusahaan minta izin apakah kita bisa PKL di sana. Jika diterima nanti, perusahaan itu akan kirim surat ke kita dan surat itu akan dikirim ke Kak Mala kan. ya. Eh, surat surat pendaftaran dari Kak Mala itu sudah di-upload ada di-upload di Arlan atau apa gitu. Enggak. Jadi kamu ke Kak Mala itu nanti mendaftar saja. Sebutkan nama kamu siapa. Kalau misalnya berkelompok, sebutkan juga. Misalnya ada 4 orang, Kak, bilang namanya 1, 2, 3, 4. Mau PKL, apa nama perusahaannya. Biasanya Kak Mala tuh ada kertas kalau kamu ke jurusan ya. Kak mau daftar PKL, nanti ada kertas yang kamu harus isi itu ya isinya itu nama mahasiswanya, kemudian tempat PKL-nya di mana, terus rencananya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau Oh, misalnya atau nanti dibikinkan form-form juga bisa sih sebenarnya. kalau yang Nah, oh kalau yang hmm, nanti saya akan bilang ke Kak Mala, kamu nggak ke kampus ya? Kamu mau online ya? saya di luar Bu, saya di luar kota gitu. Jadi nggak bisa ke Oke. kampus Bu. Oke, nanti saya akan bilang Kak Mala untuk bikin formnya ya, karena kalau chat WA itu susah juga Kak Mala membacanya tuh. Nanti banyak yang chat-chat ya. Oke, nanti akan dibuatkan form pendaftaran PKL. Oke, Hmm, hmm. Eh, kalau yang sama bisa ke kampus bisa langsung di Kak Mala tuh, tapi bagi yang tidak di kampus ya bisa nanti dibuatkan formnya nanti ya. saya boleh bertanya satu lagi Pak. Ya, silahkan. Jadi kan setelah saya beritahu Kak Mala itu kan saya ada jurusan nanti nanti maaf, maaf. Setelah saya sudah pasti PKL saya di mana, jadwal di mana kan nanti kan dikasih dosen pembimbing tuh secara otomatis atau kita yang pilih atau bagaimana tuh. Kamu tidak menyimak tadi ya. Karena saya Ya, tanya banyak orang. pengumuman dosen pembimbing PKL. Kalau pengumuman berarti bukan kamu yang menunjuk, tapi jurusan yang menunjuk. Oke, oke, maaf Bu, saya dapat informasi yang agak berbeda dari Uda Uni, jadi agak bingung gitu Bu. Oh, jadi udah uninya bilang apa? Dosennya dipilih gitu ya. Iya, jadi agak bingung gitu, berbeda. Oke, oke, oke. Oke, Bu, Rasanya belum makasih Bu. pernah lah dosen pembimbing PKL itu bisa dipilih ya. Hmm, Tahu saya ya. Kalau dosen pembimbing TA bisa. Kalau dosen pembimbing TA itu ada formnya. Misalkan kamu mau mengajukan dosen A itu boleh. Ya, misalkan topik yang kamu ajukan itu misalnya terkait dengan penelitian dosen A. Nah, nanti bisa dituliskan namanya. Tapi itu untuk tugas akhir ya. Kalau PKL itu memang yang menunjuk itu adalah jurusan. oke Bu, makasih Bu. Oke. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Eh, saya Maulana Isa Al-Faizi ini mau bertanya mengenai pelaksanaan PKL. Mengingat tahun kemarin tuh ada PKL online, Bu, apakah masih bisa diadakan PKL online di tahun ini, Bu? Oke, itu saja Maulana. Iya, Bu, cuma itu saja, Bu. PKL online atau offline itu tergantung dengan perusahaan. Tergantung pada perusahaan tempat PKL. Ya, jadi misalkan nih ada tempat yang saya nggak bisa offline. Nah, ada juga tuh. Kami hanya menerima mahasiswa PKL secara online saja. Ya, karena mungkin banyak hal ya mungkin terkait dengan COVID juga. Nah, ada juga tuh perusahaan yang mau online saja. Tapi ada juga perusahaan yang mau offline. Nah, bagusnya offline, Bu, biar mereka juga merasakan bagaimana rasanya PKL gitu. Tapi ada juga yang membebaskan mau online sama offline terserah. Nah, ada juga kayak gitu tuh. Ya, jadi jurusan tidak
tidak membatasi harus online atau harus offline. Enggak. Kita tergantung aja. Jadi perusahaan tempat PKL tuh maunya seperti apa sistemnya. Juga untuk waktu ya. Misalnya perusahaan tuh janganlah 1 bulan. 1 bulan tuh terlalu pendek. Kamu 3 bulan dari sini misalnya. Ya itu kita serahkan juga ke tempat PKL. Ya, jadi tergantung ke tempat PKL-nya aja Maulana. Ya, mau online, mau offline, mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, tergantung kebijakan di sana. Ya, Baik Bu, terima kasih informasinya Bu. oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan Wafa. Ya Bu, saya ingin bertanya Bu, karena Wafa masih ragu Bu. Jadi sebelum Wafa bimbingan untuk pengambilan KRS Bu, kata Varian kalau belum apa ini masih bisa ambil sempro. Jadi gimana itu Bu, yang apa ya Bu, yang benar ya Bu, apakah kalau belum PKL ini bisa ambil sempro atau belum Bu gitu Bu? Karena waktu Wafa bimbingan PA sama Pak Rian, kata Pak Rian bisa diambil aja dulu gitu Bu. Jadi Wafa masih ragu gitu Bu mengenai sempro yang belum PKL ya Bu. Mungkin itu aja Bu. Oke, Pak Rian mungkin bisa bantu jawab Pak Rian. Mana itu Ova? Gimana tadi Ova? Kan waktu apa Pak bimbingan waktu pengisahan KRS Pak, kata Bapak kan Bapak kan belum PKL Pak. Jadi kata Bapak Bapak juga bertanya waktu itu Pak mengenai sempro nih Pak, apakah bisa Bapak ambil atau enggak. Jadi kata Bapak waktu pengisahan KRS tuh ambil aja lah dulu sempro nih gitu Pak. Jadi Bapak jadi masih jadi ragu juga sekarang Pak, jadi Bapak untuk melakukan sempro gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Kamu udah punya pembimbing TA, Wafa? Udah Bu Tati Bu. Jadi kata Bu Tati juga terkejut juga Bu, karena belum BKL gitu Bu. Nah, inilah Pak Kajur, karena kita sistemnya kan Excel kan. Nah, jadi memang tidak bisa sebenarnya Wafa. Tapi kalau kamu sudah ambil mata kuliah sempro sebelum kamu PKL ya nggak apa-apa. Tapi nanti kamu tidak akan bisa melaksanakan sempronya sebelum nilai PKL kamu ada. Gitu Wafa. Maksudnya Ova? Ya, Maksudnya. kalau Jadi ambil ngambil aja mata boleh. kuliahnya boleh, Tapi ujiannya sempro nggak boleh ya. Ujiannya masih belum boleh. Ini nggak masalah juga ya. ya nggak masalah sebenarnya Wafa. Karena kita nggak punya ini Wafa. Jadi itulah sulitnya. Portal tidak terhubung dengan ya gitulah, kadang-kadang juga lihat mahasiswa ini lulus atau tidak kayak Wafa nih. Wafa ini kan kamu harusnya PKL tahun kemarin kan? Iya Bu. Nah, jadi terlihatnya nomor BP aja terkadang oleh Kak Mala misalnya. Nah, tapi nanti ketika mau sempro itu baru dicek ulang sama Kak Mala semuanya. Jadi ketika kamu sudah mendaftar seminar proposal, itu dicek, baru dicek betul semuanya. Tapi kalau mengambil mata kuliah saja, itu nggak masalah. Atau mengajukan tugas akhir gitu ya. Kenapa kita larang? Ini ada kejadian nih dulu nih. Angkatan berapa tuh Pak Kajor yang Rical itu? 11 ya? Yang dia di 2 tahun yang lalu. Ya, angkatan 11 apa berapa lupa saya. 12 ya. 12 ya. Nah, jadi mahasiswa ini sudah di ujung tanduk gitu ya. Mau diselamatkan, kita semua mau menyelamatkan gitu supaya dia tidak DO gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri lagi, ini sudah waktunya kalau nggak salah sebulan lagi kalau saya nggak salah gitu ya. Sebulan lagi itu sudah mau tutup gitu ya. Entah sebulan, entah 2 minggu. Pokoknya batas akhir pendaftaran mahasiswa itu supaya tidak DO, dia harus lulus sidang itu sebelum tanggal berapa. Nah, setelah dicek lagi ternyata nilai PKL-nya tidak ada. Ya, ternyata dia sudah PKL. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi. Ini. Anda kan sudah PKL nih. Lah selesai nih, tapi yang ini tidak dikerjakan. Nah, ini ya. Ini ya, nomor 10 11 ini tidak dikerjakan. Ini dalam Zoom ini ada nih orang yang tidak mengerjakan ini nih. Saya tahu, ini yang tahun kemarin nih. Lah selesainya sampai nomor 9. Nah, 10 11 tidak dikerjakan. Nah, kalau Anda tidak mengerjakan 10 dan 11 berarti Anda tidak punya nilai PKL. Jadi tidak bisa dikatakan awak lah PKL, Bu. Tidak bisa. Yang menyatakan Anda sudah melaksanakan PKL adalah Anda melaksanakan proses nomor 1 sampai dengan nomor 11. Tidak sampai nomor 9 dong.
Ya, lah seminar awak Bu, tapi enggak ada awak revisi deh Bu, enggak ada diserahkan dari jurusan. Itu enggak ada nilainya nanti. Jadi Kak Mala tidak bisa menginputkan nilainya ke portal. Nah, mahasiswa yang tadi saya sebutkan itu kejadiannya seperti ini. Sudah seminar, kemudian tidak melaksanakan revisi. Nah, dia cuek-cuek saja, didiam-diamkan saja. Akhirnya ketika mau sidang, ketika mau sempro, baru ketahuan bahwa nilai PKL-nya tidak ada. Nah, makanya kita sekarang lebih strict lagi, kita akan cek betul mahasiswa yang mau sempro itu pasti PKL-nya sudah bernilai. Maksudnya nilai PKL-nya sudah ada. Bukan telah melaksanakan PKL ya, tapi sudah nilai PKL-nya sudah ada di transkrip nilainya. Itu Kak Mala nanti akan cek kembali. Jadi kalau Wafa sudah ambil mata kuliah sempro ya nggak masalah. Tapi nanti Wafa tidak akan bisa seminar proposal sebelum nilai PKL Wafa itu ada. Berarti Wafa untuk semester ini nilai sempronya E itu Wafa. Oh Ya, gitu tapi Bu. Iya Bu. progresnya udah ada kan. Progresnya Memang udah ada. maksudnya kemarin seperti itu. Di Bapak ini masalah mata kuliah yang diambil kan memang nggak ada lagi ya Bapak tentang sempro ya. Memang baiknya, sarannya kemarin memang baiknya dari ambil aja sempro walaupun tidak bisa ujian sempro nanti ya. Tidaknya kan bab 3 udah selesai, tinggal nunggu nilai PKL ya di bulan berapa tadi kan? Di bulan Mei. Nah, jadi selesai Mei ini langsung sempro udah selesai. Jadi nggak perlu mikirkan lagi ya. Nah, itu kalau kalau lancar kan, lancar. Jadi memang kemarin saya sarankan Bapak ini tetap ngambil sempro hingga ada progresnya ya, hingga ada progres TA-nya. Iya, nanti ada progres ya Pak Kajur. Nanti pembimbing nanti bisa kasih ke jurusan nanti. Ya, Misalnya Wafa walaupun belum sempro, tapi progresnya misalnya sudah bab 3, nanti nilainya tidak E ya Pak Kajur ya. Nanti bisa pembimbing nanti memberikan nilai nanti. Kalau Wafa mau cepat, Wafa, kan kamu seminar sampai tanggal 14 April nih, cepat aja kamu revisi kan? Cepat kamu revisi, cepat kamu serahkan ke jurusan. Nah, nanti sudah ada nilai kamu tuh. Udah tinggal sempro lagi kan? Ya Wafa. Makanya Wafa tadi hilang Wafa tadinya. ya, jadi yang nggak boleh itu ujiannya ya. Apa ada bukan kabur? Ujiannya nggak boleh. Ada Pak Budi bergabung. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu Rami, mohon maaf terlambat. Ya, sehat Pak Budi. Alhamdulillah berkat doa Bu Rami sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ya kira-kira ya yang Wafa tadi ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Ada yang masih ragu? Silahkan. Izin bertanya Bu, Ya, silahkan. saya Radiaci Enang Putri, BP 1020 Bu, ingin menanya kalau misalnya PKL ini nggak relate dengan jurusan kita sebagai IT, gimana Bu? Contohnya misalnya EN PKL di klinik gigi jadi asistennya dokter tersebut gitu Bu. Bagaimana ya Bu? Oke. Ini maksudnya jadi asisten nih gimana nih? Jadi asisten dokter gigi gitu. Kamu bantu-bantu dia memperbaiki gigi atau bagaimana? Sebelumnya sejak pandemi udah hampir 2 tahun EN kerja di apa Bu, di dental care zirconik di Sawahan Bu. Jadi sebelum jadi asisten dokter tuh EN kayak dikasih training gitu Bu. Misalnya kan dokter tuh kan contohnya dokter tuh memperbaiki gigi pasien, EN yang ngambil alat, yang ngapain mempersiapkan semuanya gitu Bu. Oke, boleh berarti ya. Kamu ada background dari apa enggak dulu? Dulu dari SMA atau dari mana dulu? Enggak Bu, tapi kebetulan yang direktur klinik dental care tuh
kakak 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 EN Bu, kakak ketemu di Padang juga Bu. Jadi waktu Oh, itu EN minta carian kerja, dikasihlah solusi, tapi EN dikasih trainer dulu waktu itu Bu awalnya Bu. oke. Nah, sebenarnya jurusan teknik komputer ini ada di mana saja. Mau kamu di pabrik betul-betul apa ya berhubungan dengan teknik komputer, di sekolah juga ada teknik komputer, di mana lagi kayak di dokter gigi juga ada teknik komputer. Apa kira-kira yang kamu bisa lakukan di sana? Tapi yang pasti eh, bukan menjadi asistennya tadi itu ya. Nah, kalau itu memang tidak bisa. Tapi kamu bisa menemukan apa kira-kira yang terkait dengan jurusan kita di sana. Itu di mana saja tadi di Departemen Agama pun bisa mahasiswa PKL mahasiswa kita magang sebenarnya. Eh, Misalnya, jadi kamu cari cari di iya, sana apa yang kira-kira terkait dengan jurusan kita. Cari topiknya yang terkait. Jadi kalau kamu nanti bikin laporannya, kamu membantu dokter gigi misalkan mempersiapkan alatnya, ya itu tidak bisa berarti ya. eh, Tapi kamu cari iya ya. iya Bu. Di klinik tersebut emang ada admin Bu. Admin gitu. Jadi pasien membooking ke dokternya dulu melalui adminnya gitu Bu. Eh, Ya, mungkin. nah, Terima berarti kasih. nanti mungkin mungkin bisa kamu usulkan nanti, misalnya eh, misalnya dia membooking bagaimana, apakah sistemnya itu menyulitkan pasien atau tidak. Kalau misalnya sulit pasiennya, mungkin kamu sarankan seperti ini ya bisa kamu buatkan, ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Firmanto. Baik, mengenai pertanyaan saya itu terkait pertanyaan dari sebelumnya, ya, Bu, mengenai itu perusahaan tempat bekerja itu. Yang ingin saya tanyakan itu di sini yang ingin saya tanyakan itu terkait perusahaannya itu apakah ada kriteria perusahaan tersendirinya gitu, Bu, atau seperti harus memiliki badan hukum atau bagaimana? Apakah boleh kita mendaftar magang di saya sebut saja contohnya itu mengenai apakah boleh kita magang di tempat reklame atau periklanan atau advertising gitulah Bu, kayak Covesia tempat eh, cetak-cetak. Tapi dalam hal ini saya tertarik untuk magang rencananya itu di perusahaan tempat apa Bu, mengenai CNC Bu, itu kayak printer 3D. Jadi perusahaannya itu kayak dia itu untuk memotong bahan itu menggunakan kayak sistem dari 3D printer gitu Bu. Apakah boleh gitu Bu? Kembalikan Bu. Oke, terima kasih ya Firmanto pertanyaannya. Eh, tempat PKL, ketika kita memilih tempat PKL, kalau rasanya kalau kalau PT Covesia itu ada juga berbadan hukumnya tuh. Sebenarnya bukan masalah dia berbadan hukum atau tidak ya, tapi kira-kira nanti kamu bisa nggak bikin laporan PKL dari sana? Kalau misalnya kamu ingin menambah wawasan misalnya tentang apa tadi printer 3D dan segala macam itu kan menambah keahlian kamu. Nah, tapi itu kan nggak bisa juga dijadikan nanti laporan PKL, M. Firmanto. Ya, jadi cari tempat yang nanti kira-kira kamu bisa bikin laporan PKL dari tempat itu. Ya misalnya kalau di sana tuh apa yang ada? Misalnya dia punya dua perusahaan, satu di Kota Padang, satu lagi di Padang Panjang misalnya. Nah, dia terhubung seperti ini Bu, begini-begini ya. Itu bisa juga jaringan komputer nanti kamu buat. Ya, jadi selain menambah pengalaman kita, kamu harus pulang dengan sebuah laporan. Ya, karena kita punya prosedur bahwa mahasiswa itu memberikan laporan PKL dan harus diseminarkan gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kajur, silakan Pak Kajur. Ya bro, ini yang juga kita sayangkan tadi ya. Padahal sebenarnya banyak tawaran datang kita, contohnya yang bipolar tadi ya. Bipolar itu kalian online dan digaji. Lalu juga ada kemarin yang udah Rahmat itu kan. Udah Rahmat itu juga sudah menawarkan yang mau PKL bisa hubungi dia bisa mengkondisikan. Ini yang sangat kita sayangkan tadi.
Karena salah satu yang saya dapat cerita ya dari orang di Polar ini, mereka datang ke FTI, itu direkturnya itu cerita, emang mereka lebih suka menerima yang dari PKL ini, karena PKL ini juga salah satu ajang bagi mereka untuk mencari bibit unggul. Karena kalau mereka rekrutmen biasa, ya, rekrutmen yang normalnya, itu ketemu dengan si pelamar itu paling hitungannya nggak akan sampai sejam. Wawancara itu kan paling cuma 30 menit ya. Nah, mereka harus menentukan 5 orang ini dalam waktu 30 menit. Nah, bayangkan kalau dengan PKL, itu kan mereka bisa berinteraksi sekitar 1 bulan lebih. Nah, jadi memang mereka bilang ke kita waktu di FTI kemarin, mereka lebih senang menerima anak PKL. Nah, jadi kalau kalian mengambil tempat yang contoh tadi di dokter gigi ya, walaupun secara secara kurikulum boleh ya, asalkan dapat dikondisikan dengan bidang tinggi komputer, ya itu sangat disayangkan sekali kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini. Itu sebenarnya sayang sekali, karena ini bagi perusahaan juga mereka sangat menggunakan PKL ini ya untuk rekrutmen. Karena dia tadi itu ya, mereka bisa menilai kalian sebulan. Artinya mereka lebih memilih orang yang dia kenal sebulan daripada orang yang mereka kenal hanya 20 menit kan, lewat proses wawancara. Nah, itu dia tadi ya. Nah, mungkin itu saja berani Oke, terima secara kasih. mungkin boleh ya, secara ya Ya, menentukan kurikulum sebatas hanya mendapatkan nilai, oke lah ya. Tapi sayang sekali kalian tidak dapat kesempatannya. oke, terima kasih Pak Kajur. Nah, gitu ya Firmanto. Jadi manfaatkan lah. Ini banyak nih. Karena saya ditanya nih ada anak yang mau PKL di sini, bilang mahasiswa. Banyak E-nya. Saya lihat lu Bu, kayak gitu-gitu ya banyak itu. Multipolar tuh hampir setiap tahun minta ke kita itu. Terus yang udah rahmat itu kemarin. Udah saya kasih juga kontak yang tadi mahasiswa itu datang ke jurusan, Bu, ada tempat PKL, Bu. Saya bilang udah saya kasih juga nomor HP-nya udah rahmat itu. Banyak. Jadi kita PKL ini kayak tadi ya, jangan hanya sebatas formalitas kurikulum gitu ya. Oh, ada di kurikulum untuk kita laksanakan gitu ya. Padahal ini sebenarnya kan kesempatan nih. Kesempatan untuk masa depan ya. Jadi kita datang ke sana kan kita masih mahasiswa nih. Perusahaan tuh menerima kita, kita jadi mahasiswa diterima, terus masih dibimbing oleh kampus gitu ya. Masih dibimbing oleh kampus. Ibaratnya kayak anak belajar berjalan lah, anak masih ditatah, masih dipapah gitu ya. Nah, jadi nanti ketika sudah lulus, nah orang akan teringat dengan kita. Ajaklah siapa kemarin kerja dengan kita, dia udah lulus. Bahkan ada juga tuh yang belum lulus ya Pak Kajur ya. Dia PKL di mana, belum lulus lagi. Nggak wisuda dia malah karena sudah disuruh berangkat ke Jakarta. Ada tuh laki-laki siapa namanya lupa saya. Banyak. Jadi kesempatan magang nih banyak gitu. Cuma mahasiswa ini mohon maaf ya, saya bukannya menyalahkan mahasiswa gitu ya. Kebanyakan ini ikut-ikutan teman atau misalnya saya udah kenalan di situ Bu, situ aja lah Bu, gampangnya Bu. Jangan pilih gampang. Kalau jadi mahasiswa tuh cari yang susah gitu. Ya, cari yang ada tantangannya. Kalau dekat dari rumah saya Bu gitu. Kapan pula lagi kamu pergi ke satu tempat? Itu malah digaji ya Pak Kajur ya. Kemarin apa tuh yang Pak Dekan bilang tuh Adira ya? Apa kemarin tuh? Adira ada juga. Adira tuh digaji satu harinya berapa kemarin? 150.000 berapa? Ya 2 juta lah sebulan. Digaji tuh tempat yang Siwisari PKL kemarin itu dikasih tempat tinggal pula, dikasih mes, dikasih makan katanya, dikasih gaji. Kita sebenarnya jangan UUD ya, sebenarnya bukan mengharapkan uangnya saja, cuman kalau ada perusahaan yang memberikan perhatian terhadap mahasiswa magang, nah itu kesempatan untuk bekerja di sana itu sebenarnya ada. Jadi mencari tempat PKL nih pikirnya tuh jangka panjang, jangan hanya mata kuliah PKL. Ya, kalau mata kuliah PKL iyalah PKL, pergi sana bimbingan, kasih laporan dapat nilai dah gitu. Jadi ini kayak semacam apa ya, tabungan Anda lah ya. Ada juga tuh yang tahun ini ya nih saya warning nih, kemarin sudah ada dibilang juga ke beberapa mahasiswa, mudah-mudahan sudah tersebar warningnya, tidak ada lagi tahun ini yang PKL di LL Dikti. Saya sudah larang ya. LL Dikti apalagi kemarin tuh BPS apalagi
Kominfo yang sudah tahun kemarin tuh Kominfo tuh banyak sekali, Kominfo Padang, Kominfo Padang Pariaman, Kominfo Padang Panjang, Kominfo 50 kota, Kominfo Solo. Di LL Dikti itu tahun kemarin itu belasan orang. Ya, belasan orang. Saya heran ngapain lah Anda ke sana sebanyak itu gitu ya. Nah, nanti pas pulang bingung nyari tuh judul PKL-nya ya, Bu. Jadi ada satu orang nih mungkin punya kenalan di LL Dikti gitu ya. Jadi ikut aja teman satu gengnya semua ke situ. Ya, jadi belasan orang tuh tahun kemarin di LL Dikti. Ya. Jadi carilah tantangannya, kalau bisa tantangannya. Nih kalau ada yang mau nih, kita banyak sebenarnya udah dikasih tahu ke mahasiswa, hubungi ini, hubungi itu. Tapi mahasiswa umumnya mohon maaf ya, umumnya yang mudah gitu. Kawan waktu Bu, orang tuanya kerja di situ Bu. Jadi nanti kami aman Bu. Jangan gitu. Ya, maksimal satu tempat tuh ini maksimal sekali ya 4 orang udah lah. Jangan sampai berbelas-belas orang itu di tempat yang sama gitu. Ngapain? Ya, jadi cari tempat PKL itu apa nih? Kita buatkan kesimpulan ini Pak Kajur. Mendukung kesempatan untuk mencari kerja ya. Kira-kira itu aja lah kesimpulannya ya. Jadi kalau tadi kata Pak Kajar, kalau ditanya boleh ya boleh gitu ya. Tapi sayang sekali kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Nanti kalau masih apa? Ini multipolar masih bersedia ya Pak Kajar ya? Polar, Adira kan. Adira, kemarin ada Smart BI juga ya? Smart BI itu mau juga ya? Smart BI kurang tahu. Pak Hasnur itu ya? PKL dia akan terima, tapi banyak tuh alumni kita di sana. Iya, banyak alumni kita di sana. Anda kan punya ini kan ya, kalau kita kan punya WA alumni dan dosen. Nah, tapi yang boleh masuk situ tuh sudah alumni. Nah, Hima punya ini nggak? Wafa masih di sini nggak? Udah keluar ya Wafa, tadi minta izin dia. Yang dibikin katanya kami tetap biasa. Itu wajib itu. Masa iya dari angkatan 2008 itu sudah berapa ribu? Udah ribu ya? Ribu mungkin udah sampai ya ribu ya? Satu angkatan taruh 80 orang. 80 kita 2008 10 udah sampai 1000 mungkin ya. Belum ya, mendekati 1000 lah. Ya, itu alumni itu bekerja di berbagai tempat itu. Nah, sayang sekali nih kalau adik-adiknya tidak memanfaatkan itu. Ya, dan satu hal lagi, Anda ini berasal dari Universitas Andalas. Ya, Universitas Andalas ini kalau kita boleh berbangga ya, di Sumatera Barat nih kan masih nomor 1 nih ya. Jadi kalau Anda misalnya pergi ke tempat PKL ya kasih surat, nampak kok suratnya UNAN. Orang agak apa ya? Agak memprioritaskan anak UNAN mau magang tempat kita gitu. Tapi dipilih pula tempat-tempat yang apa kan? Jadi Anda sebenarnya punya kesempatan gitu. Kapan lagi coba? Saya aja zaman dulu pernah magang di Garuda Cengkareng. Pernah saya melihat ruang server yang sangat luas itu. Masa ya Anda tahun sekarang nggak bisa mencari tempat yang apa? Di Chevron saya pernah juga magang. Saya nih orang yang pencinta magang nih. Jadi saya waktu kuliah ada 4 kali magang. Padahal kampus saya hanya menyuruh 1 gitu. Jadi setiap libur tuh saya magang aja. Ya, nyari pengalaman, nyari koneksi gitu ya. Di PDAM Padang saya juga pernah magang tuh. Saya banyak tempat magang saya dulu T1. Ya. Nah, jadi cari kesempatan aja ya, M Firmanto ya. Baik, Bu. Tapi mengenai terkait yang Ibu sampaikan tadi ya, saya mewakili teman-teman untuk minta infonya juga, Bu, terkait hal tadi itu, Bu. Kayak informasi-informasi itu mungkin bisa Ibu share di grup supaya yang berminat itu bisa menghubungi kontak personnya. Dan juga kenapa alasan saya mengenai yang tadi itu, Bu, kenapa saya tertarik dengan terkait itu. Soalnya kemarin itu saya sudah juga coba buat bisnis plan terkait 3D itu, Bu. Yang saya coba itu terkait CNC router gitu, Bu. Alat ukir, Bu. Seperti alat
3D printer, tapi gunanya untuk ukir, Bu, terkait prospeknya di sini. Jadi maka dari itu saya tertarik untuk mendalami ilmunya agar bisa juga nanti Yud, setelah ini dan untuk malanta Yud, mencobanya bantu dan Yud di sendiri. arah ke apa Yud Ketika ada peluang semasa kuliah ini untuk informasi mengenai tempat PKL yang Ibu sampaikan itu mohon sekian dari saya. Oke, nanti saya share ya. Kalau di jurusan udah saya bilang ke Kak Mala tuh. Ya mau ke sini boleh ya. Nanti di-share lah kontaknya. Itu makanya harusnya nih alumni nih berapa nih ya. Jadi ini tugasnya Hima nih ya. Hima tuh jangan ngurus mahasiswa saja. Wah, alumni diurus juga. Kan juga ada kan bagian alumni kan kalau di Hima tuh kan. Ya itu banyak sekali tuh mahasiswa kita tuh sudah sukses di berbagai tempat. Bisa nggak tuh terselesaikan oleh Wafa tuh sebelum berganti masa jabatan tuh? Bulan kemarin katanya 70%. 70%. Saya bukan apa-apa Pak Kajor, saya sering dengar kata 70%, jadi saya agak paranoid dengan kata 70% ini. Kamu TA-nya sudah sampai mana? 70% Bu, itu 6 bulan yang lalu ya, sampai sekarang belum proposal. Nah, sering tuh, jadi saya agak paranoid dengan angka 70%. Kalau saya maunya langsung ingat orang Wafa semuanya kan dipakai sampai berpuluh-puluh tahun kan. Ya sebenarnya itu kan enggak terlalu sulit ya Pak Kajur ya. Ya mengumpulkan alumni itu kan sebenarnya nggak terlalu sulit kan, setiap angkatan itu kan ada dulu misalnya komtingnya atau hima, ketua hima itu kan terekod itu kan, hima tahun berapa sampai tahun berapa, harusnya ada perkumpulannya juga tuh para ketua hima JTK gitu kan. Nah mereka nanti yang mengumpulkan alumni angkatannya masing-masing gitu. Bisa itu ya. Nanti yang untuk apa tuh nanti saya share lah ya, Dem Firmanto ya. Nah itu udah insya Allah bisa kata Bapak. Tapi jangan sebelum akhir ini Wafa, cepat dah Wafa. Ini banyak nih yang apa? Sebelum akhir nanti penerusnya yang menyelesaikan kan, penerusnya yang diingat kan. Iya harusnya kamu cepat nih. Jadi teman-teman yang mau PKL pun data-data ini juga sudah punya. Gampang tuh Wafa, kamu tinggal kontak aja ketua-ketua hima sebelumnya. Tak tolong gitu ya, kumpulin di mana ininya. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Baik, misalkan kan tadi udah dijadwalkan PKL kita tuh mulai dari tanggal 3 Januari sampai tanggal berapa tadi, Bu? Misalkan di perusahaan tuh menetapkan lebih dari pelaksanaan PKL itu lebih dari jadwal yang ditetapkan oleh jurusan, gimana Bu? Kan Ibu jawab juga tadi. Boleh online, boleh offline, boleh 1 bulan, boleh 1,5 bulan, boleh 3 bulan, boleh 6 bulan. Kalau kamu misalnya lewat dari jadwal yang ada ini, ya, mana tadi? Ya, jika kamu misalnya lewat dari rentang waktu, ini ya, kamu lapor ke jurusan. Dan saya sudah bilang juga sini menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan PKL. Ya. Jadi tergantung perusahaannya. Kalau dia minta sebulan ya kita sebulan di sana. Kalau dia minta 3 bulan terlalu pendek mas 1 bulan tuh. 3 bulan lah. Nanti kamu tinggal lapor aja ke jurusan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan di chat belum? Ada di chat ya. Oh ini. MBKM. Pak Kajur lah jawab Pak Kajur. Ya, MBKM itu kan dia ada 8 kegiatan ya. 8 kegiatan. Nah, masing-masing kegiatan tuh udah ada SK rektornya. Udah ada SK rektornya. Nah, itu kalian lihat ya. Kalian lihat dia jadi mata kuliah apa aja. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang sudah ditentukan oleh rektor loh. Dia awalannya AND
artinya satu dia level rektorat ya, AMD berapa lah kodenya. Nah, untuk magang bersertifikat itu memang dituliskan di sana, itu bisa kita jadikan pengganti PKL, magang bersertifikat ya. Kemarin contohnya siapa yang sekarang itu, yang si Dayat ya, Dayat Pungki. Pungki, itu dia tidak ngambil PKL, dia ngambilnya yang magang sertifikat ini di Semen Padang. Jadi itu memang dapat. Untuk program-program yang lain, nah itu tergantung. Ada yang bagian AMDP-nya, ada yang bagian kita jurusan yang menentukan ya. Kita jurusan yang menentukan, ada yang bagian free from kalau nggak salah istilahnya kalau di sana ya, bebas tergantung CP-nya seperti apa. Nah jadi balik lagi, apakah kegiatan ini CP capaian yang kalian lakukan itu seperti apa? Kalau kegiatannya emang mirip-mirip magang, ya bisa kita jadikan pengganti PKL. Kalau kegiatan yang kalian lakukan itu mirip-mirip magang ya. Nah, tapi kalau memang kegiatannya itu nggak mirip magang, nah itu nggak bisa kita kita ubah menjadi PKL dari magang ini. Nah, contohnya mungkin yang nggak bisa kita ubah itu yang studi independen, misalnya program Bangkit ya. Program Bangkit itu semuanya itu kan belajar aja ya, semuanya belajar. Emang studi independen judulnya, itu nggak bisa kita jadikan menjadi magang. Yang mungkin kemarin setelah diskusi dengan WD3 yang mungkin kita bisa konversikan menjadi magang mungkin adalah yang kampus mengajar, nggak salah, kampus mengajar, karena di sana ada salah satu tugasnya itu kalian membuat media-media digital gitu kan, membantu guru-guru di daerah itu membuat media-media digital sehingga pembelajarannya jadi lebih menarik. Nah ini juga mungkin bisa kita anggap sebagai magang ya, karena memang bekerja di sana, jadi CP-nya itu harus sama, apa yang kalian lakukan itu memang harus sama. Nah, itu dia. Jadi itu jawabannya, tergantung kegiatannya apa. Kalau program studi independen itu jelas nggak bisa. Nah, tapi kalau magang bersertifikat atau kampus mengajar mungkin masih bisa kita ganti menjadi, ada yang porsinya yang bisa diganti disesuaikan menjadi PKL ya di jurusan kita. Jadi itu jawabannya, Pak Rami. Oke, terima kasih Pak Kajur. Sudah terjawab M. Zikri? Ya, nanti yang ngecek itu tuh nanti ada pembimbingnya. Nah, tahun lalu tuh Anissa Triana ya Pak Kajur ya? Ya, Anissa Triana Anissa dia udah ambil PKL dan ambil magang. Ya, jadi Anissa Triana ini dia rajin nih, MPKM ya, PKL ya gitu. Sama juga sama siapa satu lagi tuh, kamu mau diakui di PKL nggak, kata saya. Nggak usah lah Bu, ini saya PKM aja lah, nanti saya PKL lagi Bu. Ada juga masih saya kayak gitu ya. Sama kayak Rami lah tuh. Iya. Jadi banyak juga mahasiswa yang mau mencoba banyak hal gitu ya. Ada banyak ya. Ya, jadi emang tergantung programnya, nggak semua program BMBKM ya, CP ya, tergantung programnya. Kan emang kalau kalian memang bekerja di sana ya, nah itu mungkin bisa kita konversi menjadi PKL ya. Nah, capaiannya sama kan, karena capaian PKL ini kan memang mengenalkan kalian dengan dunia kerja gitu kan. Nah, tapi kalau MBKM-nya itu semuanya belajar, nah kayak Bangkit kan, nah nggak bisa kita jadikan, kita konversi menjadi PKL. Oke, sudah terjawab mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi di chat nih. Oh, sudah. Izin Bu, bertanya Bu. Ya, silahkan. Nama saya Ikra Dimas Bu. Mau bertanya Bu, kalau mengambil PKL ini kan ada batas limit SKS-nya nggak gitu Bu? Minimal entah 80 gitu Bu. Terima kasih Bu.
gimana nih Pak Kajur? Nah, kita ini kan di semester 7 ya. PKL kita ini kan di semester 7 harusnya. Nah, kalau di kurikulum memang tidak disebutkan ya SKN minimal untuk PKL, tapi Anda sudah di semester Ikrar, kamu semester berapa sekarang? Jadi Bu, kan kemarin saya semester 4 itu BSS Bu. Jadi untuk yang semester 4 itu masih saya belum ambil gitu Bu. Saya Oh, ambil yang semester sekarang gitu Bu. nah kalau saran saya kamu jangan ambil PKL dulu, ya. Nanti lah ya saya akan cek lagi di apa ya di kurikulum. Itu Ya. kan kita kan asumsinya adalah mahasiswa itu sudah di semester 5. Kalau sudah di semester 5 itu harusnya mahasiswa sudah mengambil SKS. Ya kan satu SKS satu semester itu kan 20 SKS ya. Jadi 20 SKS semester 1, 2, 3, 4 dan 5 saat ini. Berarti harusnya mahasiswa itu sudah 100 SKS mengambil. Nah, cuman itu kan untuk asumsi bahwa 100 SKS itu mahasiswanya tidak pernah kekurangan SKS. Jadi ambilnya tuh 20 SKS pas. Jadi nanti saya lihat dulu rentangnya itu 100 SKS ya. Nah, di sininya itu apa 90 atau berapa gitu. Sini nanti saya akan cek lagi ya. 90 sampai berapa 100 SKS gitu ya. Nanti dicek dulu ya ikrarnya, nanti saya umumkan di grup ya. Tapi kalau kamu semester 4 BSS, Memang apa ya, kayak tadi yang kita bilang tadi ya, kita harapannya itu kalian udah 70% menyelesaikan kuliah S1 ini kan. Jadi yang dibawa ke PKL ini udah lumayan banyak lah yang bisa kalian implementasikan di dunia kerja gitu kan harapannya. Kalau memang ada satu semester yang belum, yang menurut saya sebaiknya jangan dulu, sama lah jawaban dengan kami tadi ya. Jadi mungkin nanti kita eksplisitkan lah ya kami ya berapa SKS apanya di panduannya. ya nanti kita akan eksplisit lah menuliskannya berapa SKS. Tapi Sebelumnya kalau kamu 20 semester 4 BSS berarti kamu baru 80. Berarti atau kita tetapkan aja Pak Kajur kalau misalnya dia semester 1. Sebentar saya buka dokumen kurikulum sebentar. sekarang kita itu 20, 19, 18, 40, 78, 78 tambah 18 itu berapa? 78 tambah 18 itu berarti 96 ya. 96 SKS gitu. Berapa Pak Kajur? 20, 19, 18 nih kan. Ya, Semester berarti 1, kan 2, semester 1 kan 20 20 40 kan? 40 tambah 38 78. 78 kalau tambah 90 lagi tambah 20 lagi 98 berarti 90 lah ya. Minimal 90 SKS. Hah? Tambah 18, 96. Ya. Tapi kan ada juga mahasiswa yang dapatnya 15 SKS satu semester gitu. Misalnya IP-nya cuma 2, sekian kan. Ya, 90. Kita 90 aja lah ya. Kita tetapkan aja lah ya 90 ya. Minimal tuh 90 SKS. Jadi kalau kamu pernah BSS berarti kamu jangan ambil dulu karena namanya pengetahuan yang akan dibawa ke tempat PKL itu jadi belum komprehensif gitu. Ya. 90 SKS saja kita buatkan. Jadi bagi mahasiswa yang pernah misalnya dapat 15 SKS berarti masih bisa. Ini 90 SKS di KRS ya, yang belum lulus nih ya. Karena yang semester 5 kan belum lulus itu. Semester 5 kan masih dalam proses kan? Izin bertanya Bu, Ya, silahkan. menanggapi kasus yang ikrar di Mimus tadi Bu, kan kebetulan saya sekelompok dengan ikrar. Jadi kan udah mengirim surat juga 3 orang, termasuk saya dengan ikrar juga. Jadi kalau dia batal mengambil PKL-nya, apakah kami harus mengirim surat lagi atau gimana Bu nanti? Atau baru mengirim atau sudah ada balasan? belum ada balasan sih Bu, baru mengirim.
Ya, dikontak aja orangnya. Mohon maaf Pak, yang satu orang ini belum bisa PKL sekarang, gitu aja mungkin. Tapi kalau orangnya minta lagi surat, ya udah minta buatkan aja Kak Mala lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Nanti dikasih tahu ya, dikasih tahu. Nah kemarin ada juga kita tuh dia mengundurkan diri dari Semen Padang. Marah orang Semen Padangnya karena dia nggak ngomong-ngomong gitu. Iya, Iya. mengundurkan diri ya udah pergi aja. Nah jangan dibawa yang sifat-sifat kayak gitu kan. Gurusan yang kena jadinya kan. Saya sampai ditelepon sama orang Semen Padangnya. Oke ya, jadi komunikasikan ya. Nanti kalau misalnya Komunikasi perlu aja. surat lagi, kita buatkan surat lagi, nanti kasih alasan gitu ya Pak Kajur ya. Iya. Kasih alasan aja bahwa SKS-nya belum mencukupi untuk PKL. Ditanya saja, saya ingin mengundurkan diri apa saja yang apa perlu surat atau enggak atau cukup secara lisan gitu aja ya. Tapi tetap menghubungin orang perusahaannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Baik Ibu dan Bapak. Oke. Cukup bisa dipahami? Assalamualaikum Bu. Saya ingin bertanya terakhir Bu. Ya, Bu. Silahkan. Jangan bertanya yang sudah dijawab tadi juga ya. Nanti pertanyaannya sama dengan yang mana pula nanti. Saya ingin bertanya Bu. Karena kan selain jika saya sama teman-teman saya ini ada pertanyaan gitu, tapi kata-kata kami atau masing-masing ragu, masih bisa kami bertanya di luar Zoom ya Bu, pada Ibu atau pada dosen-dosen gitu Bu. Ya, kamu bisa bertanya di grup WA juga bisa, kan ada grup WA-nya kan. Contohnya apa yang masih ragu nih? Saya penasaran nih. Kamu contohnya apa yang masih ragu? Bukan itu, Bu. Saya mana tahu ada teman-teman kami yang ingin bertanya, tetapi kata-katanya itu belum tersusun kata-katanya gitu, Bu. Jadi takutnya kalau belum bertanya sini. Ini paling lucu nih pertanyaannya nih. Mau bertanya tapi nggak tahu kata-kata yang mau ditanyakan apa. Iya. Ya, silakan bertanya nanti di grup WA juga bisa ya. Oke, Bu, makasih, Bu. Itu saja pertanyaan saya, Bu. Ada yang sudah punya pertanyaan yang sudah dirangkai kata-katanya, silakan. Ada, Bu. Bu, izin Ya. tanya. Ya, silakan. Jadi saya Farhan Al-Fatra, Bu. Jadi gini, Bu. Jadi tadi ada Ibu tampilkan kalau tentang magang di Telkom Medan, Bu. Jadi itu dari kami belum mendapatkan Bu, mendapatkan kabar tersebut, Bu, kabar kalau diterima, Bu. Jadi kemarin saya masukin lagi surat ke Bu, ke tempat lain, Bu. Jadi sudah diterima juga, Bu. Jadi rencananya saya tidak Bu, tidak mengambil yang di Medan, tapi teman-teman di kelompok yang lain untuk di Medan itu diambil, Bu. Jadi saya ingin keluar dari yang di Medan gitu, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Nah, inilah Pak Kajur, terjadi lagi kan ya. Jadi kalau Anda misalnya nih ya, sudah menyurati orang, tunggu dulu konfirmasi dari orang itu, baru Anda melamar lagi ke tempat lain. Ini kan terjadi lagi nih. Ya. Kalau kayak gini kan kita nggak enak sama orang ini. Dia sudah apa? Ini serius ya nih kan? Serius ini. Bahkan ini nelpon saya nih bapaknya nih. Tanggal berapa tuh? Kemarin hari Jumat ya? Kapan ya Pak Viko nih mau WA saya ya? Langsung saya forward ke Kak Mala. Viko namanya, sebentar. Kemarin dia ngirim ke saya nih. Langsung saya forward ke Kak Malan langsung. Ya, jadi jangan menyurati orang lain dulu lagi sebelum
kepastian yang baru gitu, karena nanti kan jadi masalah, nama kamu kan udah ada di sini terus kamu keluar gitu kan, nggak enak sama orang sini kan. Ya berarti kamu yang satu lagi itu sendiri atau dengan kelompok lain lagi? Yang satu lagi itu kelompok juga, Bu. Kamu nih, kamu berkelompok dengan ini tuh, kamu berkelompok dengan orang lain. Satu-satu lah. Kalau kalau diganti nggak bisa itu, Bu. Nah, ini yang harus Anda pahami ya. Nah, ini adalah kenapa kok mahasiswa yang disuruh mencari tempat sendiri? Kenapa Anda jurusan aja mencarikan, Bu? Ini adalah langkah belajar Anda bagaimana berhubungan dengan orang lain. Bisa nggak diganti aja ya, Bu? Ini sebuah perusahaan ya, ini sebuah perusahaan yang punya aturan. Ya, mereka punya aturan, mereka punya prosedur. Terus kita mau ganti seenak kita saja. Nggak bisa kayak gitu. Coba misalkan nih, ada orang meminta sesuatu ke kamu gitu. Terus kamu punya prosedur. Terus kamu akhirnya orang tuh ganti salah Pak katanya ke kamu. Kamu marah enggak gitu? Iya kan? Nanti kalau kamu melakukan itu, yang akan terimbas itu adalah junior-junior kamu nanti. Makanya saya bilang selesaikan dulu satu. Nah, nanti baru kalau lah ditolaknya, baru kamu mengajukan lagi yang baru. Kalau kayak gini kan payah kan diterima dua-duanya. Kan itu yang Pak Kajur sampaikan tadi kan. Ada sudah mendaftar Semen Padang tuh proses rekrutmennya juga sulit gitu ya. Ternyata melamar pula ke tempat lain. Diterima dua-duanya. Akhirnya dapat surat cinta kan, ditelepon Pak Kajur oleh orang Semen Padang. Tersinggung mereka gitu. Nah, ini kemarin tuh saya waktu itu ditelepon katanya hanya 2 loh pertama awal-awal. Yang 2 sudah fix Bu katanya, tapi dia ada 4 orang katanya kan. Nah, akhirnya diluluskannya ke 4-empatnya. Nah, sekarang nih udah ada nih pembimbing kamu nih Bu Dewi Tresya. Udah dikasih, udah bersedia Bu Dewi ini untuk pembimbing kamu. Terus kamu bilang enggak jadi gitu. Nah, ini saya speechless nih kalau kayak gini lagi nih, kejadian lagi nih kayak gini nih. Gimana nih Pak Kajur? Yang satu lagi di mana tempatnya? Satu lagi di Semen Padang, Pak. Udah ada apanya? Udah, Pak. Udah ada pemberitahuan kalau diterima dan waktu untuk magangnya, Pak. Nanti ya. Jadi mau nggak mau ini emang urusan apa ya? Ini hubungan kalian dengan perusahaan tersebut ya, karena kalian yang lamar. Jadi mau nggak mau, kalau emang pengen keluar dari yang ini, ya Anda yang harus menghubungi sendiri. Tidak bisa. Dan jangan sampai lepas tangan ya, jangan sampai lepas tangan aja. Nah, carilah alasan, apa alasannya, gimana lah, carilah kata-katanya biar orang ini nggak tersinggung nanti. Ada kontaknya Bu Damia di bawah ya. Mana kontaknya? Ada kontaknya Pak. Cuman nggak enak juga ya. Yang mau nggak mau gimana lagi? Pasti nggak enak. Mau nggak enak yang ini, nggak enak juga Semen Padang kan. Itulah yang terjadi sekarang ini kan. Nah, tapi mau nggak mau, Anda yang harus menyelesaikan. Bukan jurusan ya. Dan bukan ke jurusan mengurusnya ini. Karena Anda terdaftarnya di perusahaan tersebut, bukan di jurusan ya. Anda udah terdaftar di perusahaan tersebut. Nah, ini nomor teleponnya ya, 0614103504. Ya, saya harap ini jangan terjadi lagi ya. Ini enggak enak nih kita sama orang ini nih. Oke ya Farhan. Ya, jangan sampai harus dihubungi Farhan ya, jangan sampai saya dapat telepon lagi mahasiswa kita mangkir katanya kan. Tidak ada kabar. Baik, Pak. Karena kalau yang di Semen Padang kemarin itu mereka menghubungi saya juga untuk menyuruh mahasiswa ini melapor ke mereka. Jadi memang mahasiswa ini yang diminta untuk mengkonfirmasi pesan tersebut ya. Itu
yang di Semen Padang kemarin yang mengundurkan diri itu emang mahasiswa ini yang diminta. Mereka nelfon saya, mana nih mahasiswa Pak, ada kabar, bisa nggak dibantu biar menghubungi kami gitu. Di kalian yang diminta tanggung jawabannya gitu ya. Nah, carilah alasannya ya, jangan sampai mereka tersinggung kena dampak 3 kawan yang lain nantinya kan. Jangan nanti tersinggung nggak mau dia terima 3 kawan yang lain kan. Nah, pandai-pandai lah, siapa tadi, Farhan tadi ya. Baik Pak, mungkin saya coba hubungi dari perusahaannya nanti Pak. Oke. Saya rasa cukup Pak Kajur. Ya. Oke, jika nanti ada pertanyaan lagi nanti boleh di apa ya. Tapi saya rasa ini sudah mewakili semua nih. Ini nanti yang bertanya di WA nih mungkin yang tidak menyimak atau bagaimana ya. Oke, hari ini ada 83 orang, berarti dikurang saya dan Pak Rian 81 ya. Pak Budi tadi masih ada enggak ya? Banyak yang terlambat berarti ya. Cuma 75 Ya. tadi. Ini di absensi sudah ada 88 orang. Begitu Zoom ini selesai, saya akan tutup absensinya. Ya, oke untuk hari ini saya rasa cukup ya. Nanti materi presentasinya akan saya share di grup. Berikut juga dengan kalender PKL-nya. Ada tambahan Pak Kajur? Cukup kayaknya udah nih. Oke, demikianlah acara sosialisasi pelaksanaan PKL JTK semester genap 2021-2022. Mudah-mudahan mahasiswa sudah paham apa yang akan dilakukan di sana, sudah paham apa yang harus dibawa pulang kembali ke jurusan, bisa menjaga sikap selama di sana, ambil kesempatan sebaik-baiknya ya untuk menambah ilmu, pengetahuan, juga keterampilan maupun hal lainnya di sana ya. Pesan saya satu lagi adalah jaga nama baik jurusan, jaga nama baik UNAN ya, supaya jangan dapat sudah cinta lagi atau hal-hal apapun ya. Kita maunya dapatnya dengarnya baik-baik saja ya. Misalnya wah bagus nih masih JTK, besok kesini lagi ya. Nah kita maunya seperti itu. Bahkan juga diharapkan menjadikan kesempatan bagi mahasiswa nantinya untuk dapat kerjaan di sana. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Kajur cukup Pak Kajur? Ada, Bu. Oh, ada. Sebenarnya ada, Bu. Tapi tadi kan Ibu sudah mau nutup, Bu. Kalau boleh, masih ada waktu, Raza sebenarnya mau diskusi, Bu, tentang yang sifatnya lebih teknis, Bu. Apakah boleh, Bu? Gimana nih Pak Kajur? Teknis ini apa maksudnya nih? Atau Jadi ya? begini, Pak. Gaza perlu cerita dulu kan, Pak. Gaza sampaikan saja tentang target tempat yang ingin Gaza masuki itu Polda. Jadi kemarin Gaza sempat tertarik dengan bagaimana sih polisi ini bagian IT-nya untuk melacak nomor-nomor penipu, terutama penipu yang menggunakan media-media palsu. Tetapi sejauh ini masih pelacakan nomor telepon, Pak, gitu. Pelacakan nomor telepon. Ya, mohon maaf Razak, Ibu potong ya. Kalau seperti itu mungkin baiknya diskusi dengan pembimbing aja nanti ya, Razak. Jadi lebih lebih nyaman nanti kamu bercerita nanti. Juga nanti pembimbing bisa menyarankan atau mengarahkan juga kamu nanti apanya ya. Ini bukan masalah prosedur ya. Ya, ini bukan prosedur berarti ya tentang pelaksanaan PKL. Ya, kalau itu nanti bisa diskusi sama pembimbing ya, Razak. Iya, Bu. Oke, demikian saja acara sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kajur. Saya tutup ya. Terima kasih.